Kembali di presisi utama pemirsa, Polda Banten memusnahkan puluhan ribu botol miras dalam konferensi pers pengungkapan minuman beralkohol di lapangan tembak Polda Banten pada Senin pagi. Kegiatan tersebut langsung dipimpin oleh Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim dan didampingi oleh Wakapolda Banten Muhammad Sabilul Alif serta tokoh agama bersama pejabat utama Polda Banten. Sebanyak 75.000 lebih botol miras dimusnahkan di lapangan tembak Polda Banten. Puluhan ribu botol miras yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti yang disita oleh Polda Banten dan Polres jajaran. Pengungkapan minuman beralkohol ini merupakan hasil kegiatan rutin yang ditingkatkan pada tahun 2024 oleh Polda Banten. Semenjak Bapak Kapolda Banten bertugas di Polda Banten, kemudian beliau mempunyai kebijakan terkait dengan apa? Karena beberapa kejadian, terutama perkelahian apakah pelajar, antar geng, termasuk kelompok dan masyarakat, ini diawali dengan minuman beralkohol atau minuman keras. Dengan kegiatan tersebut, Bapak Kapolda mengambil kebijakan ada kegiatan namanya kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD, dan di sana sasaran adalah minuman keras ataupun minuman alkohol. Alhamdulillah dari bulan November sampai saat ini dapat kita ketahui bersama jumlah yang kita dapatkan hasil operasi adalah 75.279 botol. Ini terdiri dari Polda yang melaksanakan, kemudian Polresta Tangerang, kemudian Polres Serang Kota, kemudian Cilegon, Serkap, Lebak dan Pandeglang. 0,5 golongan A, B dan C yang ada, ya, terutama yang tidak ada izin. Jadi kemarin dari teman-teman terutama Krimum, narkoba, kemudian gabungan juga dengan Samapta serta Polres melaksanakan kegiatan terutama minuman keras atau beralkohol, tidak lain tidak bukan agar tercipta situasi keamanan yang kondusif. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, Polda Jawa Timur mengerahkan sebanyak 3.000 personel gabungan untuk mengawal dan mengamankan kegiatan Surowan dan Suran Agung di Madiun pada tanggal 6 dan 7 Juli 2024. Usai rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolda Jawa Timur, Surabaya pada Selasa siang. Kapolda Jawa Timur Irjen Imam Sugianto menyampaikan diperkirakan kegiatan Surowan dan Suran Agung akan dihadiri sekitar 10.000 anggota dari Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Terate, PSHT, dan Persaudaraan Setia Hati Winongso, PSHW. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto bersama pejabat utama Polda Jatim dan Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Rafael Granada Bay serta organisasi perguruan pencaksilat melakukan rapat koordinasi lintas sektoral di Gedung Rupa Tamama Polda Jatim pada Selasa 2 Juli 2024. Rapat koordinasi digelar untuk menyamakan persepsi dalam rangka mengawal dan mengamankan kegiatan Surowan dan Suran Agung. Ia menyebut saat ini telah dilakukan patroli skala besar dan penyekatan di jalur yang dilakukan oleh personel TNI dan Polri beserta pemangku kebijakan. Final check ini sudah kesekian kali kita selenggarakan dalam rangka untuk mengawal dan mengamankan kegiatan Satu Suro dan Suran Agung yang digagas oleh PSHT dan PSHW. Jadwal sudah disusun lengkap, kita tadi sinkronisasi sekaligus harmonisasi. Mana-mana hal-hal yang kira-kira memiliki kerawanan tinggi akan kita coba eliminir dan kita komunikasikan dengan Ketua Umum sama Ketua Panitia. Kebetulan hadir hari ini ada Bapak Pangdam, akan kita laksanakan dengan penyempurnaan penjemputan waktu. Mudah-mudahan nanti pada puncaknya tanggal 6-7 itu kegiatan di Madiun itu bisa kita kawal. Dari panitia insya Allah akan mendatangkan seluruh anggota PSHT dan PSHW itu kurang lebih 10.000. Itu ada beberapa dari Madiun Kabupaten, Magetan, kemudian Ponorogo, Ngawi, itu akan berkumpul di sana. Perguruan silat yang di sepanjang jalan misalnya akan dilalui, satu tidak boleh mengadakan konvoi pakai motor. Yang kedua, tidak boleh menggunakan mobil yang bak terbuka. Kerawanannya cukup tinggi. Kekhawatiran kita
itu kan kalau kita lihat contoh-contoh yang lalu itu kurang lebih ada 3 ribuan personil yang akan kita kerahkan ke sana, termasuk backup dari Polda dan Kodam dan jajaran. Mudah-mudahan dinamis, nanti bisa akan bertambah manakala pemetaan kerawanan nanti meningkat. Ya. Adanya kegiatan ziarah selama kurun waktu bulan Suro ini. Tidak ada kegiatan ziarah ke Madiun. Yang pertama. Yang kedua, pelaksanaan pengesahan itu sudah kita tata di cabang masing-masing. Bahkan kalau di Madiun itu di tiap kecamatan, di tiap ranting. Sehingga tidak berkumpul di satu tempat. Di cabang-cabang di kabupaten kota itu melaksanakan sendiri-sendiri. Tentunya dengan berkoordinasi dengan Forkopimda setempat. Organisasi di dalam perjalanan baik berangkat maupun pulang. Jadi baju atribut dipakai di tempat lokasi. Dan yang tidak berkepentingan kami tidak mengizinkan untuk Beralih ke informasi lainnya, tim gabungan Polres Kulon Progo menangkap kurir penyelundupan benih lobster yang digagalkan petugas Bandara YIA. Tersangka ditangkap di Denpasar, Bali setelah diburu lebih dari sebulan. Kapolres Kulon Progo AKBP Nunuk Setiowati mengatakan tersangka DW merupakan warga Buleleng, Bali. Penangkapan dilakukan setelah petugas Bandara YIA pada 14 Mei berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 80.000 benih lobster senilai 1,6 miliar rupiah. Diketahui tersangka merupakan kurir yang akan menyelundupkan benih lobster ke Vietnam. Sementara itu, pelaku mengaku telah 2 kali menyelundupkan benih lobster melalui Bandara YIA. Pelaku juga mengaku tidak mengetahui jumlah benih lobster, namun ia dijanjikan akan diberikan upah senilai 5 juta rupiah. Saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini karena diduga ada beberapa pelaku lain dalam jaringan ini. Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal tentang perikanan dan tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Kita akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan penyelundupan BBL, benih lobster yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2024 di Bandara YIA. Kerugiannya adalah BBL sejumlah 80.000 ekor atau senilai kurang lebih 1,6 miliar. Pasal yang disangkakan yaitu pasal 27 angka 26 junto pasal 27 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang mengubah pasal 92 junto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau pasal 88 junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan atau pasal 87 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dengan ancaman hukuman 8 tahun. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat terkait dengan penyelundupan BBL adalah tindakan yang ilegal dan merusak ekosistem sehingga kepada masyarakat untuk terlibat pada kegiatan tersebut. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Bribtu Denada, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Halim, Jakarta Timur. Selamat sore, kami laporkan situasi arus lalu lintas secara langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, di mana untuk saat ini lalu lintas dari arah Cikampek maupun dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Halim dalam situasi ramai cenderung tersendat. Dapat kita lihat bersama di mana perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun yang akan mengarah ke Halim dalam situasi ramai dan tersendat. Antrian kendaraan sepanjang 140 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami antrian kendaraan. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah Halim yang akan menuju ke arah UKI maupun yang akan mengarah ke MT Haryono dalam situasi kondusif lancar. Lalu lintas dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah MT Haryono maupun yang akan mengarah ke Halim dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah
Cikampek yang akan menuju ke arah Bogor dalam situasi ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light sepanjang 100 meter dan lokasi dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.